Oke. Selamat siang Bang Hairudin. Selamat siang. Bang Hairudin, ini ada polemik dan kisruh donasi Agus ini. Kalau boleh tahu, itu diatur dalam perundang-undangan seperti apa sih Bang? Ya, saya ingin menjelaskan, saya selaku praktisi hukum dalam melihat polemik donasi Agus ini. Nah, coba kita urai dari apa sih donasi itu. Nah, memang dalam perundang-undangan tidak dijelaskan pengertian donasi. Karena kita tahu donasi bersumber dari bahasa Inggris ya. Tapi coba kita telusuri perundang-undangannya, malahan diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Pengadilan Agama. Nah, misalnya dalam Undang-Undang KUH Perdata disebutkan dalam pasal 1666 disebutkan pengertian hibah di situ. Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Nah, ini agak terbalik dengan statement yang ada di masyarakat, terutama yang menyampaikan, "Woi, yang punya apa? Saya berhibah, tolong ditarik atau saya memberi sumbangan, saya pengen tarik kembali dari Agus karena disalahgunakan." Sedangkan dalam KUH Perdata ini tidak boleh ditarik kembali, gitu. Nah, kemudian lebih jelas lagi berhubungan dengan hibah diatur walaupun bentuk namanya lain ya, sedekah. Sedekah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Agama. Sedekah kurang lebih artinya pemberian secara cuma-cuma atau sukarela juga, akan tetapi untuk mendapat ridho Allah. Jadi lebih spesifik untuk agama Islam. Seperti itu. Jadi yang memberi ini, yang memberi donasi bisa dikategorikan kedua hal itu, hibah atau sedekah. Itu secara aturan perundang-undangannya. Gitu. Nah, lebih spesifik diatur dalam Permensos nomor 8 tahun 2021. Nah, kata-katanya bukan donasi, tapi disebutkan sumbangan atau PUB, pengumpulan uang atau barang. Nah, dijelaskan di situ yang berhak menggalang dana itu adalah sebuah perkumpulan, yayasan, itu yang punya hak untuk melakukan itu. Nah, jadi tata aturannya disebutkan, ada larangannya, ada prosesnya seperti apa. Misalnya larangannya apa dalam pengumpulan atau penggalangan dana, tidak boleh digunakan atau dipakai untuk kepentingan melawan hukum, untuk kepentingan radikalisme, untuk kepentingan terorisme, atau untuk kepentingan pencucian uang, narkotika, dan perbuatan melawan hukum lainnya. Nah, yang jadi kemelut dalam kasus atau perkara Yayasan Nopi terhadap Agus ini berhubungan dengan apakah sudah tepat yang dilakukan Nopi menarik kembali uang yang sudah diberikan kepada saudara Agus, seperti itu ya. Nah, tentu jawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi. Kalau melihat dari KUH Perdata bahwa itu adalah bentuk hibah yang tidak boleh ditarik kembali atau tidak boleh diambil kembali, karena itu pemberian secara sukarela. Nah, baru masuk ke pidana ketika disalahgunakan untuk kepentingan terorisme, kepentingan radikalisme, itu baru tidak boleh. Seperti itu. Jadi yang pelanggaran sebenarnya yang nggak boleh itu gimana sih Bang? Ketika donasi itu udah diberikan ke orang yang akan didonasikan gitu Bang. Itu haknya orang donasikan apa emang dalam pengawasan yang memberi gitu? Ya, hak orang yang menerima donasi. Selama itu tidak dipakai untuk perbuatan yang saya sampaikan tadi, perbuatan yang melanggar hukum atau mengandung tindak pidana radikalisme, terorisme, narkotika, itu baru ada larangannya. Disebutkan dalam Permensos juga seperti itu. Dan diperundang-undangkan juga jelas tidak boleh kan. Gitu. Nah, tapi berhubungan, saya tambahkan sedikit dulu. Tapi berhubungan misalnya tujuan untuk berobat tapi dipakai untuk bayar hutang,
yang nggak jadi masalah. Kenapa nggak jadi? Saya bilang nggak jadi masalah karena tidak ada larangan di situ untuk tidak bolehkan. Walaupun ada pendapat lawyer menyampaikan, wah masuk penggelapan katanya. Kalau memang masuk penggelapan, silakan diuraikan unsur-unsur penggelapan itu seperti apa, gitu kan? Karena ini dasarnya jelas, KUH Perdatanya jelas, dalam Undang-Undang Pengadilan Agama jelas, bahkan dijelaskan lebih lanjut dalam Permensos nomor 8 tahun 2021 gitu. Bang, ketika ada yayasan atau organisasi tertentu ingin membuka sumbangan gitu untuk misalnya untuk kemanusiaan atau perorangan, nah tapi disertakan rekening pribadi orang yang akan disumbangkan itu boleh sah-sah aja atau seperti apa Bang sebenarnya? Sebenarnya untuk tertib administrasi dalam permen ini diatur harus yayasan ataupun perkumpulan, itu tertib administrasi. Tapi kalau seandainya yang terjadi sebaliknya, bukan yayasan atau perkumpulan, langsung ke pribadi, rekening pribadi, ya yayasan tidak punya kewenangan untuk mengintervensi, karena langsung ke rekening pribadi, langsung pertanggungjawaban langsung dengan yang melakukan donasi. Nah, saya sampaikan tadi, ada yang bilang, woi pendonor ingin menarik kembali. Nah, bertentangan dengan KUH Perdata yang saya sampaikan tadi, pasal 1666. Donasi itu tidak bisa diambil kembali karena masuk kategori hibah gitu. Bang, ketika itu masuk ke yayasan, bisa nggak misalnya yayasan itu selain untuk donasi ke yang ingin donasikan, bisa nggak digunakan misalnya untuk bayar gaji karyawan atau untuk keperluan yayasan itu sendiri? Bisa, dalam Permensos itu ada aturannya, ada persentase tertentu yang bisa dibolehkan untuk gaji karyawan, gaji pekerjanya. Seperti itu. Nah, saya tambahkan untuk terakhir kalinya, besok rencana kita akan mendatangi Dinsos untuk lebih jelas kita diskusikan secara hukum, ya kan? Nah, biar tidak polemik berhubungan dengan perkara Agus ini yang mendapat musibah berkepanjangan dan masyarakat nggak bingung menilai mau dibawa seperti apa sih perkara ini atau gimana sih kita bersikap terkait perkara ini secara hukum. Karena kita bisa bicara secara konteks hukum ataupun konteks moral. Konteks moral misalnya disalahgunakan oleh Agus dalam arti bukan untuk tujuan pengobatan. Nah, itu konteks moral namanya. Tapi bukan konteks hukum seperti itu.